Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah raya secara online GBI Nempak Sinuman. Saat pagi hari ini panggilan berbakti kita terambil dari Yohanes 4 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian bunyinya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita, pikiran kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan di dalam penyembahan kita. Pujian doa, mari kita nyanyikan bersama dengan sepenuh hati.
Bapak yang baik, kami saat pagi hari ini datang menghadap hadirat Tuhan. Kami memohon pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami di pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kuasa Roh-Mu yang bekerja atas kami, untuk para pelayan-pelayan Tuhan, untuk jemaat juga yang beribadah di pagi hari ini. Ya Bapa di dalam surga, kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Allah kita adalah Allah yang hidup. Namanya besar dan patut untuk kita tinggikan. Mari kita kembali memuji Tuhan. Pujian besarlah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Iman Gustianto SDH. Pada Bapak Iman kami persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bertemu kembali di dalam pemberitaan firman Tuhan di Gereja Baptis Indonesia di Pak Simongan, Semarang. Mari bersama-sama sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan mohon pimpinan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan saat pagi hari ini, menaikkan segala ucapan syukur dan terima kasih kami ke dalam tangan kuasa-Mu, oleh karena kebaikan, oleh karena kemurahan yang Tuhan Yesus boleh berikan di dalam kehidupan kami. Saat pagi ini Tuhan, kami bersama-sama ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memampukan kami untuk kami boleh mengerti, kami boleh memahami apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada kami semua Tuhan. Mohon kuasa pimpinan yang dari Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya waktu pada saat pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu.
kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bulan Agustus menjadi bulan yang sangat istimewa bagi bangsa kita Indonesia, di mana merayakan kemerdekaan Indonesia. Biasanya ketika momen ini terjadi sebelum adanya pandemi, ada begitu banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai macam tempat, di sekolahan, di perkantoran, di perusahaan, di perkampungan, ataupun di tempat-tempat umum. Seringkali diadakan berbagai macam perlombaan, baik itu yang berhubungan dengan olahraga ataupun kesenian, untuk merayakan, menyambut kemerdekaan negara kita Indonesia. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada sukacita yang meluap, ada sukacita yang dinyatakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia ketika merayakan hari kemenangan, ketika merayakan hari kebebasan yang sudah diraih oleh negara kita Indonesia ini. Juga ada beberapa pesan yang disampaikan baik itu oleh kepala negara, pejabat-pejabat tinggi di daerah, di tingkat provinsi maupun di tingkat kota, menyampaikan pesan-pesan bagaimana supaya ketika kita mengisi kemerdekaan ini, supaya kita sebagai generasi penerus, generasi muda, untuk dapat memberikan kontribusi yang baik, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, mengisi kemerdekaan dengan hal yang baik, yang dapat meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada sukacita yang dialami, ada kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat ketika merayakan hari kemenangan ini. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen pun kita juga mengalami hal yang demikian. Kita yang dahulu adalah orang-orang yang berdosa sebelum kita mengenal Kristus. Tetapi ketika kita sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita diperbaharui, kita menjadi orang yang merdeka, kita menjadi orang yang bebas, kita menjadi orang yang tidak lagi terbelenggu, kita menjadi orang yang tidak lagi terikat dengan kehidupan dosa. Saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama, saya akan bacakan bagi kita semuanya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, kita perhatikan kalimat yang pertama dari ayat yang pertama, Galatia pasal yang kelima. Di sana dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ada pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia. Di sana dikatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Artinya kita disuruh untuk menikmati kemerdekaan. Kita sungguh-sungguh diharapkan oleh Rasul Paulus untuk bisa merasakan bagaimana sukacitanya ketika orang itu lepas dari belenggu, ketika orang itu terbebas dari macam keterikatan, khususnya kehidupan di dalam dosa. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus ingin agar kita sungguh-sungguh menikmati kemerdekaan yang sudah diberikan Kristus di dalam kehidupan kita. Artinya bahwa ada sukacita yang muncul di dalam diri kita, ada ucapan syukur yang terjadi di dalam kehidupan kita karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita perlu meluapkan sukacita kita? Mengapa kita perlu bersyukur atas kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Saudara, kalimat yang berikutnya masih di dalam ayat yang pertama, di sana dinyatakan bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Saudara, inilah alasannya mengapa kita harus menikmati kemerdekaan ini, mengapa kita harus meluapkan sukacita kita.
Karena dikatakan di sana bahwa karena Kristus telah memerdekakan kita, Tuhan telah membebaskan kita, Tuhan telah melepaskan kita, Tuhan telah membebaskan kita dari cengkraman kuasa dosa. Kehidupan kita bukan lagi berada di dalam kuk perhambaan ataupun di dalam kuasa dosa, tetapi hidup kita sudah bebas, hidup kita sudah diberikan kemenangan oleh karena karya Allah yang besar melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tahu, Allah melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Tuhan melihat, Allah melihat bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan apa yang kita punya, harta kekayaan, jabatan kita, kedudukan kita, kondisi kehidupan kita yang mungkin hidup mapan. Semua itu tidak mungkin untuk bisa menyelamatkan kehidupan setiap orang. Hanya dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus saja, maka kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan, akan dimerdekakan. Itulah yang dilakukan oleh Allah ketika Allah tahu bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka Allah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, masuk ke dalam bumi untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa ini. Sehingga ketika kita percaya kepada Dia, maka kita memperoleh kehidupan yang kekal. Maka kita mendapatkan anugerah keselamatan itu tanpa kita harus membayar, tanpa kita harus mengeluarkan apapun juga. Tetapi Tuhan memberikan dengan cuma-cuma oleh karena kasih-Nya yang besar atas kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan nyawanya, Tuhan menyerahkan hidupnya demi kita, orang-orang yang berdosa. Itu membuktikan bahwa Dia mengasihi. Saudara, apa yang telah dilakukan Kristus itu satu hal yang luar biasa. Ketika Dia mau mati bagi kita, orang yang berdosa, kita yang semestinya adalah orang-orang yang mendapatkan penghukuman, tetapi Allah masih mau mengampuni dan mengasihi kita, orang-orang yang berdosa ini. Tuhan masih mau membenarkan kita supaya kita dapat mendapatkan anugerah keselamatan itu. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang diberikan Kristus bagi kehidupan dunia ini bukanlah karya yang main-main saja, tetapi ini karya yang luar biasa, karya yang besar, karya yang dahsyat. Tidak ada kasih yang melebihi kasih yang diberikan Kristus bagi kehidupan dunia ini, bagi kehidupan orang-orang yang berdosa. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan hidupnya, Tuhan menyerahkan nyawanya. Dia harus menghadapi penderitaan, dia harus diolok-olok, dia harus dicaci maki, dia harus menghadapi aniaya, bahkan puncaknya dia harus mati di atas kayu salib. Saudara, demi kita, orang-orang yang berdosa, Tuhan memberikan darahnya yang mahal. Dikatakan di dalam 1 Petrus, mari bersama-sama kita akan buka di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, kita bisa melihat, mendengar bacaan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Di sana dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, hidup kita telah ditebus dari cara hidup kita yang lama, yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Itu bukan ditebus bukan dengan barang yang fana,
Ditebus bukan dengan perak ataupun dengan emas. Saudara, kalau kita memperhatikan hari-hari ini ada event yang besar tingkat dunia, yaitu Olimpiade yang sedang berlangsung di Jepang. Kita bisa melihat bagaimana ada banyak atlet yang bertanding dari berbagai macam negara di dunia ini. Mereka berjuang, mereka berlomba dengan tujuan untuk mencapai ataupun untuk mendapatkan kemenangan, yaitu mendapatkan medali emas. Kalaupun tidak mendapatkan emas, berharap mendapatkan perak ataupun yang terakhir perunggu. Saudara, emas, perak atau perunggu itu menjadi satu ukuran bagaimana itu menjadi satu puncak karir seseorang, kebanggaan yang dimiliki ketika mereka bisa mendapatkan emas, perak ataupun mendapatkan perunggu. Saudara, itu menjadi buruan banyak atlet hari ini. Sebab emas, perak, dan perunggu itu menjadi sesuatu yang bisa membanggakan sebagai kehormatan. Tetapi saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang penebusan, karya penebusan yang dilakukan Yesus di dalam kehidupan dunia ini bagi manusia, emas, perak, permata, ataupun barang-barang di dunia ini, semuanya tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanan yang sudah Yesus nyatakan melalui pencurahan darah yang maha kudus, yang itu menyucikan kehidupan setiap orang percaya, sehingga kita yang berdosa menjadi orang yang dibenarkan, menjadi orang yang mendapatkan anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa luar biasa kasih yang diberikan Kristus bagi kehidupan kita. Orang-orang yang berdosa yang mau dikasihi oleh Dia. Allah begitu sangat sayang dengan kehidupan kita. Saudara, Tuhan tidak ingin kita ini masuk di dalam penghukuman kekal, tetapi Tuhan ingin supaya kehidupan kita menikmati sukacita dan kebahagiaan kelak bersama dengan Tuhan di surga. Saudara, jangan sia-siakan kasih, anugerah, keselamatan, kemerdekaan yang sudah Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini? Ketika kebaikan Tuhan itu sudah diberikan, ketika kemerdekaan itu sudah dinyatakan oleh Kristus bagi kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini? Mari bersama-sama kita akan kembali di dalam bacaan kita di Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal yang ke-5, masih dalam ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Saudara, inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia pada waktu itu. Di sana dikatakan karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Saudara, Paulus ingin kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Galatia pada waktu itu, dan juga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, Paulus ingin agar kehidupan kita menjadi orang-orang yang berdiri teguh, kokoh, kuat pendirian dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus di tengah situasi, di tengah kondisi kehidupan yang hari ini terjadi, di tengah tantangan-tantangan persoalan yang hari ini terjadi di dalam kehidupan kita. Paulus inginkan supaya kita tetap berdiri teguh, kuat, sebab hidup kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan dikatakan di sana bahwa jangan lagi mau dikenakan hukum perhambaan. Artinya jangan lagi mau kehidupan kita kembali kepada kehidupan masa lalu kita, kehidupan di mana kita masih hidup di dalam dosa. Tuhan tidak ingin itu terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan ingin supaya kualitas kehidupan kita ketika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, hidup kita menjadi semakin berkenan kepada Tuhan. Kuk itu adalah biasa dipakai yang dikenakan kepada hewan, baik itu sapi, lembu, ataupun kerbau, keledai, biasa dipasangkan di leher atas atau di pundak.
Dan itu bebannya sangat berat sekali, terbuat dari kayu yang sangat berat, dipakai untuk menarik gerobak ataupun untuk menarik ketika untuk membaca di sawah. Saudara, beban itu sangat berat ketika dikenakan di leher ataupun pundak dari hewan. Dan itu dilakukan sebagai dasar untuk mereka bisa bekerja. Saudara, kehidupan kita pun juga demikian. Allah tidak ingin supaya kita masuk kembali kepada kuk perhambaan, supaya kita diperbudak lagi oleh dosa. Tuhan tidak ingin supaya hidup kita itu kembali kepada kehidupan masa lalu yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan pelanggaran, yang masih hidup di dalam kedagingan. Tetapi Tuhan ingin kehidupan kita menjadi diperbarui. Tuhan ingin supaya kehidupan kita menjadi semakin berkualitas ketika kita sudah dimerdekakan bagi Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita akan melihat diri kita masing-masing. Ketika hari ini hidup kita sudah dimerdekakan, ketika hari ini kehidupan kita sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kehidupan kita sudah menjadi semakin baik? Apakah kehidupan kita sudah semakin menjadi berkenan kepada Tuhan? Saudara, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan hari ini untuk kita bisa terus memberikan kepada Tuhan yang terbaik dengan segala hal yang kita punya dan kita miliki. Hidup kita, mari bersama-sama. Ketika kita sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan, ketika kita sudah diberikan kebebasan oleh Tuhan, mari kita gunakan kebebasan itu dengan penuh tanggung jawab, melayani, mengabdi, mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap dan sepenuh hati kita, supaya Allah dipermuliakan di dalam kehidupan kita, supaya kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kita tidak sia-sia. Bahkan kita tidak lagi kembali kepada kehidupan masa lalu kita, tetapi kita kembali menata kehidupan kita menuju ke masa depan, menjadi orang-orang Kristen yang berkenan, menjadi anak-anak Tuhan yang hidup layak, menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita akan melihat hati kita masing-masing. Apakah kita sudah berkenan kepada Tuhan? Apakah kita sudah layak kepada Tuhan? Apakah ketika kita sudah diberikan kemerdekaan oleh Tuhan, kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Rasanya ketika kita sudah diberikan kemenangan, rasanya ketika kita sudah diberikan kebebasan, ketika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tetapi hidup kita masih dalam kehidupan masa lalu, itu menunjukkan bahwa kita belum menunjukkan rasa terima kasih dan syukur kita kepada Tuhan. Tetapi mari bersama-sama, ketika hari ini kita sudah merasakan hidup kita sudah diberikan kebebasan, kita sudah diberikan jaminan keselamatan untuk hidup bersama-sama dengan Allah di surga. Mari kita akan memberikan selalu kepada Tuhan yang terbaik, memuliakan Tuhan dengan segenap hidup yang ada dalam kehidupan kita, memberi kepada Tuhan yang terbaik sehingga Allah dipermuliakan. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan saat pagi ini kami boleh bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman. Biarlah ini boleh menolong dan mengingatkan kepada kami semua Tuhan, betapa kami perlu bersyukur kepada Tuhan karena Engkau sudah memberikan kemenangan kepada kami Tuhan. Engkau sudah memberikan kemerdekaan kepada kami. Hidup kami Tuhan bukan lagi hidup di dalam kuk perhambaan, tetapi hidup kami sudah di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan yang memiliki jaminan keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Dan biarlah keselamatan, anugerah yang sudah Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kami. Kami melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan itu Tuhan, untuk selalu senantiasa memberi kepada Tuhan yang terbaik. Kami rindu Tuhan, kami semakin berkenan. Kami rindu supaya kehidupan kami semakin berkualitas. Kami rindu Tuhan supaya kehidupan kami semakin mengasihi dan melayani Tuhan dan bersama kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Kami terus berdoa Tuhan menyerahkan bagi gereja-Mu yang ada di kelas semua ini. Tuhan memberkati dengan berkat serta pemeliharaan yang dari Tuhan. Kiranya gereja ini boleh terus menjadi gereja yang bertumbuh,
menjadi gereja yang berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, menjadi gereja yang menjadi berkat bagi banyak orang, lingkungan di mana gereja ini berada, Bapak. Tuhan berkati Tuhan Yesus pada saat pagi hari ini, segenap pergumulan yang dimiliki oleh gereja ini Tuhan, untuk seorang gembala sidang, Tuhan memberikan seorang gembala yang terbaik, semua menurut kehendak dan rencana Tuhan. Kami berdoa menyerahkan bagi jemaat Tuhan, mereka yang hari ini sedang menghadapi sakit penyakit, siapapun mereka Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan akan memberikan pemulihan, Tuhan menjala, Tuhan menyembuhkan dengan tangan kasih serta kuasa saja Tuhan. Kami berdoa bagi kehidupan jemaatmu yang hari ini sedang berbeban berat, sedang ada dalam persoalan, sedang menghadapi kesulitan perekonomian. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan berkarya, Tuhan campur tangan, Tuhan menolong mereka Bapak, supaya sungguh-sungguh kehidupan mereka dapat diberikan jalan keluar yang terbaik, dapat diberikan kebebasan dari segala pergumulan dan persoalan-persoalan permasalahan kehidupan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan yang sekolah, diberkati mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang sukses, yang cerdas, anak-anak yang kelak memiliki masa depan yang baik, menjadi anak-anak yang sukses, menjadi anak-anak yang diberkati, menjadi anak-anak yang takut dan mengasihi Tuhan sepanjang kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berikan kebersamaan kepada kami seluruh sidang jemaat-Mu, supaya kami kuat bersatu, sehati sepikir, satu tujuan Tuhan, untuk semakin mengasihi dan memuliakan Tuhan. Saya berdoa Tuhan Yesus Kristus saat pagi hari ini juga menyerahkan bagi setiap kehidupan rumah tangga jemaat-Mu Bapa, diberikan keutuhan, diberikan keharmonisan, diberikan kerukunan. Jikalau ada yang saat ini sedang menghadapi persoalan masalah, Tuhan akan menyelesaikan dengan cara Tuhan. Bapak yang terkasih, kami berdoa Tuhan Yesus Kristus bagi kehidupan di tengah situasi pandemi hari ini. Tuhan tolong supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Berikan kesehatan bagi seluruh jemaat Tuhan, supaya kami semua jauh dari pencobaan, jauh dari musibah, jauh dari sakit penyakit virus corona ataupun virus-virus yang berbahaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa bagi bangsa dan negara kami di Indonesia. Tuhan tolong para pemimpin negara kami, mereka yang saat ini sedang terus berjuang mencari solusi untuk bisa menghambat laju penyebaran kasus COVID-19 ini Bapak. Diberikan hikmat bagi mereka semua Tuhan, kemampuan untuk bisa berpikir, bertindak dengan hikmat yang dari Tuhan, supaya pandemi di negara kami ini akan dapat segera berakhir Tuhan. Kami menyerahkan setiap kesulitan yang dihadapi oleh pemerintahan, baik itu tingkat pusat maupun daerah. Tuhan berkarya. Berkati Tuhan Indonesia, berkati Jawa Tengah, berkati Kota Semarang, supaya tetap dapat aman, tetap dapat kondisif. Orang-orang yang hendak mengacaukan segala sesuatu atas pemerintahan negara kami Tuhan, Tuhan akan mengingatkan dengan cara Tuhan. Berkati secara khusus Kota Semarang, kami bersyukur kasus COVID boleh semakin menurun Tuhan. Berkati supaya kasus ini semakin segera berakhir, sehingga kehidupan masyarakat akan dapat kembali berjalan dengan normal kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan Bapa saat pagi hari ini segala permohonan doa kami, firman Tuhan kami pada pagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa. Terpujilah Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.